malam Amang Inang, sahabat GKPA TV. Selamat malam Amang Inang, jemaat GKPA di mana saja berada. Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Malam ini kami ingin membaca sebagian firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap perkataan, perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Saudara-saudara kami Tuhan, mampukanlah Tuhan agar kami boleh sama-sama sehati sepemikiran. Terima doa kami Bapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirannya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Shema lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang si bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing dan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu
dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa, dari ayat tersebut kita akan memberi judul penampilan belum tentu sama dengan hati. Dalam menilai orang, kita sering menilai berdasarkan penampilan fisiknya saja dan lupa melihat ketulusan hati orang tersebut. Samuel berduka karena Samuel telah ditolak oleh Allah sebagai raja Israel dan ia pun takut dibunuh oleh Saul. Ketika Allah memintanya untuk mencari seorang raja baru di antara anak-anak Isai, dalam kesedihan Samuel, Allah memberi petunjuk apa yang harus ia lakukan. Samuel dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ia melakukan persembahan kurban untuk menguduskan serta mengundang Isai dan anak-anaknya datang ke upacara tersebut. Ini merupakan awal proses pemilihan Raja Israel yang baru di antara anak-anak Isai. Awalnya Samuel berpikir Eliab, tetapi ternyata bukan. Kemudian tampil Abinadab, lalu Sima, sampai ketujuh anak Isai telah tampil di depan Samuel. Namun semuanya bukan pilihan Allah. Samuel berpikir salah satu dari mereka yang akan dipilih Allah. Secara fisik mereka cukup meyakinkan untuk menjadi raja, tetapi tidak bagi Allah. Allah menginginkan Samuel bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihatnya. Pandangan Allah berbeda dengan pandangan orang kebanyakan. Allah melihat hati, bukan penampilan luar. Ternyata masih ada anak bungsu Isai yang belum dilihat Samuel. Si bungsu yang fisiknya lebih kecil dari kakak-kakaknya. Daud bekerja sebagai gembala. Ternyata dia yang dipilih Allah. Semuanya di luar dugaan dan penilaian Samuel. Demikian juga kita suka salah menilai. Sejak itu Roh Allah berkuasa di atasnya. Daud telah dipilih Allah dan memberkatinya. Samuel terkecoh oleh penampilan luar anak Isai yang 7 orang. Demikian juga dengan kita. Kita dapat mengelabui orang dengan sandiwara melalui penampilan luar kita. Namun sesungguhnya hal ini menjadikan kita sebagai orang yang munafik semata. Kita harus ingat bahwa tidak seorang pun yang dapat mengelabui Allah. Allah melihat sampai ke relung hati kita yang terdalam, sehingga tidak ada yang tersembunyi baginya. Mari kita tidak menilai saudara seiman secara kasat mata. Kiranya pada saat kita menilai seseorang, kita perlu mencari tahu isi hati orang tersebut dan selalu memohon petunjuk Allah agar kita juga diberi hikmat yang dari Allah untuk dapat menilai orang lain sesuai dengan apa yang Allah nyatakan kepada kita, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam menilai. Belajarlah menilai hati, belajarlah melihat lebih dalam. Ini semua dapat kita lakukan dengan bantuan Allah. Oleh sebab itu, dalam menilai lebih dalam dan mengambil suatu keputusan, harus kita memohon bantuan Tuhan. Demikian firman Tuhan Amanginan. Marilah kita memohon hikmat dari Tuhan dalam menilai dan mengambil suatu keputusan. Terima kasih Amanginan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan. Kami baru saja selesai membaca firman-Mu.
Tuhan telah menyertai kami dalam pembacaan kami. Biarlah kami boleh memahami apa yang Tuhan telah sampaikan, agar kami tidak menilai orang dari fisik atau luarnya saja. Biarlah kami boleh menilai hatinya yang terdalam. Biarlah menilai orang, kiranya hikmat Tuhanlah yang kami pakai. Kami memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga penilaian kami tidak melenceng, sehingga penilaian kami sesuai dengan kriteria Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beristirahat. Lindungi kami Tuhan dalam istirahat kami malam ini, hingga kami boleh bangun besok pagi dalam tubuh dan jiwa yang segar, hingga kami boleh melakukan aktivitas kami kembali. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Amanginang, Horas.